Bab 1. Permusuhan yang melahirkan dinasti. Bayangkan terdapat keluarga yang dulu paling keras menentang Nabi, justru di kemudian hari menjadi pelopor kejayaan peradaban Islam terbesar sepanjang sejarah. Bani Umayyah pada awalnya menganggap Nabi sebagai musuh. Abu Sufyan, kepala kabilah ini, memimpin perlawanan di Perang Uhud dan Khandaq. Namun setelah Mekah ditaklukkan, mereka masuk Islam. Dan dari sanalah perubahan besar dimulai. Tak lama kemudian, kekuasaan mereka tumbuh. Dari sekadar klan di Mekah, mereka menjadi dinasti pertama yang memimpin dunia Islam sebagai kerajaan. Mereka memimpin lautan, menaklukkan kerajaan, dan mengubah arah dunia Islam. Dari tanah pasir Arab, mereka membangun kekaisaran yang membentang dari Spanyol hingga India. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak kelahiran, kejayaan, hingga kejatuhan karena gejolak pemberontakan dan intrik kekuasaan. Inilah dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Islam, dinasti Bani Umayyah. Bab 2. Lahirnya dinasti Bani Umayyah. Klan Umayyah berasal dari suku Quraisy di Mekah, keturunan Umayyah bin Abdul Syams, keluarga bangsawan yang disegani jauh sebelum Islam datang. Mereka dikenal sebagai pedagang sukses dan tokoh berpengaruh di kancah politik Mekah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam menghadapi masa transisi penuh gejolak. Kekhalifahan dilanjutkan oleh para khalifah Rashidun, namun krisis besar terjadi saat Khalifah Utsman bin Affan terbunuh di rumahnya oleh sekelompok pemberontak dari Mesir. Motifnya politis, mereka menuduh Utsman nepotis dan terlalu memanjakan Bani Umayyah. Pembunuhan ini mengguncang dunia Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat Utsman, menolak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebelum pelaku pembunuhan diadili. Konflik memuncak dalam Perang Siffin. Pertempuran itu berakhir tanpa pemenang, dan dilanjutkan dengan peristiwa tahkim, arbitrase politik yang justru memperlemah legitimasi Ali. Setelah Ali wafat akibat dibunuh oleh kaum Khawarij, putranya Hasan sempat menjadi khalifah, namun pemerintahannya tak bertahan lama. Hasan akhirnya berdamai dengan Muawiyah demi mencegah pertumpahan darah yang lebih besar. Tapi tak lama setelah itu, Hasan wafat secara misterius. Dalam beberapa riwayat, ia diduga diracun atas hasutan dari lingkungan istana, meski kebenarannya tak pernah dipastikan. Dengan wafatnya Hasan dan melemahnya pihak lawan, Muawiyah mengambil alih kekuasaan penuh. Pada tahun 661 Masehi, ia mendirikan kekhalifahan Umayyah secara resmi, memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Bab 3. Masa kejayaan dan ekspansi besar-besaran. Setelah pondasi kekuasaan diletakkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dinasti Umayyah memasuki masa pertumbuhan dan konsolidasi. Tapi kejayaan sejati baru diraih beberapa dekade kemudian, di bawah kepemimpinan dua tokoh besar, Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa pada 685 sampai dengan 705 Masehi, dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik yang berkuasa pada 705 sampai dengan 715 Masehi. Saat naik tahta, Abdul Malik menghadapi warisan perpecahan dari Perang Saudara Islam. Tapi dengan kepemimpinan yang tegas, ia berhasil mengakhiri konflik internal, termasuk mengalahkan tokoh-tokoh oposisi. Setelah situasi stabil, ia fokus membangun kekuatan negara. Ia memperkenalkan mata uang Islam pertama, dinar dan dirham, sekitar tahun 696 M, menggantikan mata uang Romawi dan Persia. Ia juga menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi, menggantikan bahasa-bahasa lokal seperti Yunani dan Persia. Ini bukan hanya soal mata uang dan bahasa, tapi ini adalah sebuah simbol persatuan dan tanda bahwa kekhalifahan ini sudah benar-benar mandiri. Tak hanya soal birokrasi, Abdul Malik juga meninggalkan warisan budaya yang luar biasa, pembangunan kubah batu atau Dome of the Rock di Yerusalem, yang selesai dibangun pada tahun 691 Masehi. Bangunan ini bukan hanya tempat ibadah, tapi simbol supremasi Islam dan pusat spiritual yang memesona dunia dan berdiri kokoh hingga kini. Setelah Abdul Malik wafat, tampuk kekuasaan berpindah ke putranya, Al-Walid bin Abdul Malik. Di masa inilah, ekspansi kekuasaan Islam mencapai titik paling luas dalam sejarah. Di barat, pasukan Umayyah menyeberangi Selat Gibraltar dan memasuki Spanyol atau Andalusia. Di timur pasukan mereka telah menaklukkan Sind dan wilayah barat India. Sementara pasukan lainnya melaju ke arah Asia Tengah, menembus Sungai Oxus dan mencapai perbatasan Cina. Di dalam negeri, Al-Walid juga dikenal sebagai pembangun. Ia memperluas Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah,
dan membangun megahnya Masjid Umayyah di Damaskus. Ia juga meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangun rumah sakit dan memperkuat layanan sosial dengan menggunakan pajak secara efisien. Masa pemerintahan Abdul Malik dan Al-Walid inilah yang disebut sebagai puncak kejayaan Bani Umayyah. Bab 4 Sistem Pemerintahan, Kehidupan Sosial, dan Ekonomi. Pada saat masa Bani Umayyah, kekuasaan dipilih melalui sistem dinasti turun-temurun. Kekhalifahan diwariskan dari ayah ke anak, dengan pusat pemerintahan berada di Damaskus. Semua keputusan penting, baik militer, administrasi hingga agama, berpusat di tangan khalifah, menjadikan pemerintahannya sangat terpusat dan otoriter. Dalam kehidupan sosial, pada masa itu muncul ketegangan yang mendalam. Kekuasaan dan keistimewaan didominasi oleh bangsa Arab, sementara Mawali, yaitu orang-orang non-Arab yang masuk Islam, seperti orang Persia dan Berber, seringkali diperlakukan sebagai warga kelas 2. Meski begitu, masa Bani Umayyah juga dikenal sebagai periode pertumbuhan budaya dan bahasa Arab. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Sastra Arab berkembang pesat, begitu juga dengan seni arsitektur dan kaligrafi Islam. Sementara itu, pada masa ini menjadi fondasi awal dalam pengumpulan ilmu pengetahuan, seperti astronomi dan pengobatan. Di bidang ekonomi, sistem pertanian dan perdagangan tumbuh pesat. Kekhalifahan membentang dari Spanyol hingga India, menjadikannya pusat perdagangan internasional. Jalur sutra dan jalur rempah menjadi nadi ekonomi yang memperkaya kas negara. Koin emas dan perak yang dicetak dengan simbol Islam menggantikan mata uang asing, memperkuat identitas dan kestabilan ekonomi dinasti. Singkatnya, masa ini adalah masa ketika sistem pemerintahan menjadi terstruktur dan kuat, ekonomi tumbuh subur, tapi juga menyimpan ketegangan sosial yang lama-lama membesar. Bab 5 Faktor-faktor kemunduran. Bani Umayyah memang pernah mencapai puncak kejayaan, tapi bayang-bayang kehancuran sudah mengintai sejak lama. Salah satu sumber retakan besar adalah diskriminasi terhadap kaum non-Arab, atau yang dikenal sebagai Mawali. Meski mereka memeluk Islam, para Mawali seringkali tidak mendapat hak yang setara. Mereka masih dibebani pajak, dijauhkan dari jabatan penting, dan dipandang sebelah mata oleh elit Arab. Ketidakadilan ini menumpuk jadi kemarahan yang menyebar luas, terutama di wilayah Persia dan Khurasan, tempat para Mawali membentuk kekuatan baru yang diam-diam menyulut api pemberontakan. Ketegangan politik pun terus membesar. Dari satu khalifah ke khalifah berikutnya, muncul konflik internal, perebutan kekuasaan, dan hilangnya rasa keadilan. Pemerintahan yang semula kuat berubah menjadi otoriter, dengan pengawasan ketat dan pendekatan keras terhadap lawan politik. Tak sedikit bangsawan dan tokoh agama yang dibungkam demi menjaga kekuasaan tetap di tangan keluarga Umayyah. Lebih parah lagi, gaya hidup para pemimpin mulai jauh dari nilai kesederhanaan Islam. Kemewahan dan kemegahan istana, pesta-pesta, dan harta melimpah menjauhkan mereka dari rakyat. Rakyat kecil melihat para pemimpin lebih sibuk menikmati dunia daripada menegakkan keadilan. Kepercayaan publik pun perlahan terkikis. Semua ini berpadu menjadi badai yang sempurna. Diskriminasi, ketidakpuasan politik, dan gaya hidup hedonis membuat Bani Umayyah makin lemah dari dalam. Dan ketika musuh datang dari luar, mereka sudah tak lagi punya kekuatan untuk bertahan. Bab 6 Kejatuhan Dinasti dan Revolusi Abbasiyah. Akhir dari dinasti Bani Umayyah bukan datang seketika, tapi lewat badai panjang yang diam-diam menggulung dari timur. Di Khurasan, wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan Damaskus, rasa tidak puas semakin membara. Disinilah muncul sosok kunci, Abu Muslim Al-Khurasani, seorang pemimpin yang cerdas, karismatik, dan mewakili suara kaum yang selama ini terpinggirkan, terutama para Mawali, kaum Muslim non-Arab yang muak dengan ketidakadilan. Abu Muslim memimpin sebuah gerakan bawah tanah yang rapi dan terorganisir. Gerakan ini membawa bendera Abbasiyah, sebuah keluarga dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dengan janji akan pemerintahan yang lebih adil dan setara, gerakan ini mendapat dukungan luas dari rakyat secara umum, kaum Mawali, dan bahkan sebagian orang Arab yang kecewa pada Umayyah. Puncak dari revolusi ini terjadi pada pertempuran Zab di tahun 750 Masehi, sebuah pertempuran besar di tepi sungai Zab di Irak. Pasukan Abbasiyah menghadapi tentara Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Marwan II, sang penguasa terakhir dari dinasti itu. Dalam pertempuran yang sengit dan berdarah, pasukan Umayyah dihancurkan. Marwan II melarikan diri ke Mesir,
Tapi takdirnya sudah tertulis. Ia tertangkap dan dibunuh, menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di dunia Islam. Setelah kemenangan itu, Abbasiyah mengambil alih kekhalifahan dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, membuka babak baru dalam sejarah Islam. Dinasti Bani Umayyah runtuh, bukan hanya karena musuh di luar, tapi karena rapuhnya pondasi dari dalam. Bab 7, Warisan dan Sisa Kekuasaan di Andalusia. Meski kekuasaan Bani Umayyah tumbang di tangan dinasti Abbasiyah, kisah mereka belum benar-benar usai. Seorang pangeran muda dari keluarga Umayyah berhasil lolos dari pembantaian, Abdurrahman Ad-Dakhil, cucu dari Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ia melarikan diri sejauh ribuan kilometer, menyeberangi gurun, laut, hingga akhirnya tiba di ujung barat dunia Islam, Andalusia, wilayah yang kini kita kenal sebagai Spanyol. Di sana, Abdurrahman membangun kembali kejayaan keluarganya. Pada tahun 756 Masehi, ia mendirikan kekhalifahan Umayyah di Cordoba, sebuah kerajaan baru yang berdiri terpisah dari kekuasaan Abbasiyah. Di bawah kepemimpinannya dan penerusnya, Andalusia berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan toleransi beragama yang mengagumkan. Kota Cordoba bahkan menjadi salah satu kota paling maju di dunia pada masanya. Meski tidak lagi menjadi pusat kekhalifahan Islam secara global, Umayyah di Andalusia menjadi bukti bahwa warisan keluarga ini tidak sirna begitu saja. Mereka membawa obor peradaban ke Eropa Barat, menyinari benua itu ketika sebagian besar wilayahnya masih terjebak dalam zaman kegelapan. Warisan Umayyah di Andalusia bukan hanya soal istana megah dan masjid yang indah, tapi juga tentang bagaimana sebuah peradaban bisa bangkit kembali dari puing-puing dan menunjukkan bahwa kejayaan bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga soal warisan yang hidup jauh melampaui zaman. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi.